guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setelah makan malam, Fenita langsung mengurung dirinya di kamar. Dia masih merasa bersedih karena bertemu dengan Troy hari ini. Yang lebih parahnya, Troy bersikap seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Oh, satu lagi. Lelaki itu dengan bangganya mendeskripsikan perempuan yang kini mengisi hidupnya. Betapa hidup ini tidak adil. Alasan lain kenapa Fenita mengurung diri di kamar adalah karena dia tidak mau repot menjelaskan kepada kakaknya kenapa sedari tadi Fenita cemberut. Bahkan make up on sekarang tidak mampu menutupi wajah Fenita yang masih cemberut. Duduk di balkon, Fenita menatap langit malam di musim panas ini dengan perasaan campur aduk. Benar-benar campur aduk karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Pagi ini dia dikejutkan dengan munculnya Troy, mantan suami yang masih berusaha dia hapus dari hidupnya. Bahkan waktu 2 tahun yang terlewat ini tidak bisa menghapus kehadiran pemuda itu dari pikirannya. Dan sekarang dengan entengnya pemuda itu datang kembali ke kehidupan Fenita tanpa beban sedikit pun. Tak terasa air mata jatuh membasahi pipi Fenita. Sekeras apapun dia menahan, pada akhirnya air mata itu jatuh. Bukti bahwa selama 2 tahun terakhir ini, Fenita masih menyimpan rasa kepada laki-laki yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Ya Tuhan, Troy, kenapa kita harus bertemu sekarang? Dengan pandangan yang kabur karena dipenuhi air mata, Fenita memeluk foto yang selama ini menemaninya. Sederas apapun air mata jatuh di pipinya, sekeras apapun dia berusaha menahan semua perasaan sakitnya, itu tidak akan mengubah fakta bahwa hubungannya dengan Troy telah berakhir. Dia sudah menjadi mantan istri Troy Darin. Padahal dia sekuat tenaga mempertahankan hubungan sakral itu, menerima semua perlakuan Troy meski itu menyakitkan. Ditambah lagi dia harus bertemu dengan mantan suaminya itu selama 1 semester ke depan. Betapa rencana Tuhan tidak pernah bisa ditebak oleh manusia. Setelah puas menangis, Fenita memantapkan dirinya untuk bersikap seperti biasa. Memang berat, tapi ini adalah ujian kenaikan kelas dalam hidupnya kali ini. Jadi sebisa mungkin dia harus bisa melewatinya dengan baik. Oke, ada beberapa opsi yang bisa dipilih untuk menghindari Troy. Yang pertama adalah pindah kelas. Dia bisa memilih kelas lain yang masih kosong yang bisa menampung dirinya dan Jovita. Kalau gadis itu mau ikut pindah kelas dengannya. Sayangnya semua kelas telah penuh. Bahkan dosen yang killer dan menyebalkan menurut semua mahasiswa ANU pun terisi penuh. Opsi pertama gagal. Masih ada opsi kedua, mengambil cuti. Sayangnya ada kendala besar yang menghadang opsi kedua ini. Apa alasan dia mengambil cuti? Bisa saja dia beralasan ingin fokus pada karirnya dulu. Tapi apa dia bisa berkata dengan mulus seperti itu di hadapan kakaknya? Jawabannya tentu tidak. Ditambah lagi, Fritz selalu bisa mengetahui kalau dirinya sedang berbohong. Satu lagi ketidakadilan dari Tuhan untuk dirinya. Opsi ketiga, menerima semua ini dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Itu terdengar aneh dan memuakkan. Ikhlas mungkin masih bisa dipahami, tapi kalau syukur, bersyukur karena bertemu dengan mantan suaminya. Sepertinya kata syukur kurang tepat untuk mewakili keadaannya kali ini. Tapi apa ya kata yang lebih tepat? Meski putus asa, Fenita mencoba berbesar hati untuk menerima dan menjalankan opsi ketiga. Toh ini hanya 1 semester. 6 bulan tidak akan banyak perubahan yang terjadi hanya dalam waktu 6 bulan. Iya, sepertinya memang ini yang terbaik. Aku percaya kepada rencanamu Tuhan, ucap Fenita tegas kepada dirinya sendiri. Oke, Troy memang tidak mendapat gelar profesor selama hidupnya. Dan dia juga bukan orang yang luas menghadapi tatapan orang-orang. Tapi demi Fenita, dia akan melakukan apapun untuk bisa merebut hati gadis itu lagi, termasuk menjadi dosen pengganti. Maaf, aku gak bisa menghadiri kelas hari ini.
Aku akan menggantinya dengan kelas lain di waktu yang lain. Silakan berdiskusi dan tentukan kapan waktu yang tepat untuk kelas pengganti. Pesan itu terkirim ke nomor ponsel baru yang sekarang sudah dihafal oleh Troy. Nomor cantik yang dimiliki oleh perempuan cantik. Troy menambahkan, jangan membuat gaduh sampai mengganggu kelas lain. Senyum seringai tergambar jelas di wajah Troy. Mr. Khan yang ada di sampingnya merasa merinding mendapati sang bos mengeluarkan seringai yang jarang ditampakkannya. Selain mengerikan, anti seringaian Troy Darin bisa diartikan bahwa dia sudah mendapat mangsa baru. Yang paling tidak itu yang bisa ditafsirkan oleh Mr. Khan kali ini. Reservasi restoran malam ini akan ada tamu penting yang datang. Perintah itu segera menyadarkan Mr. Khan dari lamunannya. Untuk berapa orang, Sir? 2 orang. Sebenarnya alasan Troy tidak bisa mengisi kuliah karena dia ada pekerjaan penting. Memang dia sudah menyampaikan kepada pihak akademik kampus. Itu juga yang membuat Troy hanya berani mengambil 1 kelas saja selama menggantikan Profesor Kendrick. Dia tidak mau banyak mahasiswa yang akan terlantar karena dia jarang hadir. Sebelum jam makan malam, ponsel Troy berbunyi, menandakan adanya pesan masuk. Pesan yang sedari tadi ditunggu-tunggu oleh Troy. Siapa lagi kalau bukan pesan dari Venita? Maaf Sir, baru membalas. Setelah diskusi, kami bisa mengganti kelas pada hari Selasa sore. Apa Anda bisa meluangkan waktu? Aku sedang makan malam, kalau tidak keberatan, kita bisa berdiskusi sembari makan malam di restoran Rubicon. Aku tunggu pesan balasan untuk Venita atau undangan makan malam. Iya, ini malam yang tepat bagi Troy untuk bisa bertemu dengan Venita. Malam ini dia akan mengungkapkan semuanya tentang perasaannya, tentang pembatalan perceraian mereka, tentang betapa kacaunya hidup Troy setelah ditinggal begitu saja tanpa kabar, tentang bagaimana Troy berusaha membangun semangatnya untuk berusaha mencari di mana keberadaan Venita. Semua tentang dia dan dirinya. Berkali-kali Troy memandang jam tangannya, menebak kapan kira-kira Venita akan muncul. Setengah jam berlalu dan Venita belum menampakkan batang hidungnya. Merasa jengkel, Troy membuka ponselnya, memastikan tidak ada pesan yang terlewat. Siapa tahu Venita mengabarinya bahwa dia terlambat atau terjadi sesuatu hal lainnya. Nihil, ponsel itu tidak menampakkan adanya aktivitas lain. Dengan berat hati, Troy mengakui bahwa Venita tidak akan datang. Fakta itu membuat hatinya sakit, harga dirinya terluka. Kenapa sih Ve susah banget ngajakin kamu ketemuan? Tahu gak kalau aku kangen sama kamu? Troy memandangi kursi di depannya, berharap sosok perempuan yang dirindukannya mengisi kekosongan di kursi itu juga di hatinya. Pada akhirnya Troy memutuskan untuk pulang. Percuma dia menanti kedatangan gadis itu kalau faktanya setelah hampir 1 jam menunggu, Venita tidak datang. Rasanya dejavu datang ke restoran mewah untuk bertemu dengan Troy. Saat berdiri di depan pintu restoran, tiba-tiba saja Venita teringat saat pertama kali bertemu dengan Troy. Dia yang saat itu tidak diizinkan masuk ke restoran karena berpenampilan kusut dan kumal. Berbeda dengan sekarang. Jumpsuit warna biru elektrik, polos dengan off-shoulder memamerkan pundak Venita, memberikan kesan sensual. Ditambah anting panjang yang menghiasi daun telinga Venita terlihat tampak mahal. Penampilan yang berbanding terbalik dengan dirinya yang dulu. Dengan ramah, sang pelayan membukakan pintu untuk Venita, menyambut gadis itu dengan ramah. "Ada yang bisa dibantu, Miss?" tanya sang pelayan ramah. "Aku ada janji dengan Tuan Fritzmayer, bisa tunjukkan di mana mejanya," jawab Venita tak kalah ramah. "Silakan ikuti saya, Miss." Lalu sang pelayan menunjukkan jalannya menuju meja yang sudah dipesan kakaknya. Saat berjalan ke arah meja tujuannya, Venita melihat sosok yang familiar di matanya. Itu Troy Darin.
Mungkinkah dia sedang menunggunya untuk makan malam bersama? Pertanyaan itu berputar di kepala Fenita. Bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Troy mengirimi pesan dan menunggunya di restoran ini karena beliau sedang makan malam. Tapi sampai detik ini Fenita belum membalas pesan itu. Apakah sikapnya ini bisa disebut tidak sopan? Begitu sampai di mejanya, Fenita langsung disambut hangat oleh kakaknya. Di sana dia duduk menghadap kakaknya, namun sayangnya arah pandangannya justru menghadap ke Troy. Maaf, aku mendadak mengajakmu makan malam di sini. I really sorry. Fritz tampak sangat menyesal. Iya, itu karena belakangan ini dia sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memiliki waktu untuk bersama dengan adiknya. Bahkan untuk sekedar makan malam pun dia kesulitan menemukan waktu yang tepat. Aku tahu kakak sibuk. Aku cuma pengen kakak jaga kesehatan, jangan sampai sakit, ucap Fenita tulus. Fritz menggenggam tangan Fenita dengan lembut. Dia merasa sangat bersyukur karena memiliki adik yang baik dan pengertian. Oh ya, kapan kakak akan mengenalkanku dengan kakak ipar? Apakah entah apa yang sedang dipikirkan oleh Fritz sehingga membuat dirinya hilang kendali. Dan kenapa reaksinya harus berlebihan ketika mendengar pertanyaan Fenita? Bersambung. Thank you for watching.